من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Ikhwati biddin, azzani azakumullah. Kemarin kita baru mengambil kesimpulan baru dari Al-Fatihah. Karena dia merupakan umul Quran, bahasanya sebenarnya sangat panjang. Ya, sangat panjang pembahasan Al-Fatihah itu. Ana aja mengumpulkan hampir 2000 halaman tentang Al-Fatihah. Tapi kita seperti yang saya sampaikan, kita belajar sikit dulu, nanti nambah. Karena kalau orang belajarnya itu langsung borong, lupanya paling cepat tuh. Paling cepat lupa. Lebih cepat lupa itu daripada lupa utang. Kan utang tuh cepat lupa tuh. Baru minjam, keluar tuh lupa tuh. Gitu. Lebih cepat lagi lupa itu tuh. Ya. Baik. Kemarin kita sudah bagian pertama bahwa di dalam Al-Fatihah itu ada tentang tauhidul ilmi khabari. Kemarin sudah saya uraikan. Sekarang bagian keduanya, di dalam Al-Fatihah itu ada doa. Sebagaimana diterangkan oleh Syekh Shalih Fauzan, beliau berkata, surah Al-Fatihah itu memiliki makna yang agung. Di dalamnya pertama terkandung 3 tauhid. Seperti semalam yang kita sudah uraikan, bahwa 3 tauhid itu yang juga disebutkan juga penyempurnaan tauhid itu. Kemarin tauhidul ilmi wal khabari, talabi wal qasdi, atau tauhid rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat. Itu terserah pembagian itu untuk pemahaman saja. Ya. Kalau dibagi lagi tauhid itu, tauhid ubudiyah, uluhiyah itu sebutannya aja ada 8. Tapi kita tak usah masuk itu dulu. Ya, yang pentingnya kita ambil dulu. Kalau itulah uraian panjangnya lagi. Dikatakan oleh Syekh Shalih Fauzan, di situ mengandung 3 tauhid. Ya. Kemudian juga di dalamnya itu ada doa. Ya, ada doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu kita membaca Al-Fatihah 3 bagian, kemudian ada doa ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, orang yang engkau beri nikmat. Orang yang diberi nikmat minal anbiya wassalihin. Maka itu kalau kita ingin mendapatkan nikmat, maka ikutilah jalan para anbiya wassalihin wassiddiqin. Ikuti jalan orang-orang ini. Tak bisa kita mencari jalan yang lain untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Takkan bisa kalau kata orang kini, betapalah masuk goa lah, macam-macam lah orang kini. Ya, ada yang ngaku ni baru pula ngaku jadi nabi kan? Jadi nabi, akhirnya jadi-jadian dia. Tak jadi nabi, jadi-jadian. Itu jadinya. Main ngaku semuanya. Maka perhatikan di dalamnya ada doa. Syekh Muhsin Al-Aban beliau berkata, kebutuhan manusia kepada hidayah Allah menuju jalan yang lurus itu lebih besar daripada kebutuhannya dari makan dan minum. Jadi kebutuhan kita kepada jalan hidayah Allah itu lebih besar dari makan dan minum. Ketika orang membalik, kebutuhan dia kepada makan dan minum itu lebih besar dari kebutuhannya kepada hidayah Allah,
dia akan menyimpang dari jalan hidayah. Kita dilatih puasa Ramadan. Sebenarnya inti pertama agar kita merasakan bagaimana orang-orang miskin itu. Tapi kadang-kadang kita sempat buka bersama tak pernah mikirkan itu kan. Jarang kalau lah makan enak tu mikirkan orang miskin. Oh, tak ada mikirkan kurang. Tak ada mikir orang miskin. Ada tak ketika kita makan berbuka itu terpikir oleh kita, Allah, hari ini kita dapat makan kambing. Kita dapat makan gulai. Orang miskin hari ini apa yang berbuka dia? Jarang yang terpikir itu. Yang paling-paling nengok piring kawan. Tu lebih dikit kambing itu. Tu tak menyentuh. Akhirnya perbukaan bersama itu dia tidak dapat mengambil hikmah, hanya kenyangnya saja. Apa beda dengan kucing makan? Tak ada mengambil hikmah. Ada sebagian kucing dia ikut puasa. Betul. Kucing saya di rumah itu habis subuh sampai maghrib dia tak makan. Tidur aja. Nanti tak buka, baru dia nak minta makan. Tapi makannya nama kucing kan. Depan kita dia baring, belakang kita maling. Kucing lah namanya. Jadi kalau ada anak-anak yang model macam itu, ngaku-ngaku puasa padahal tak puasa, itu lebih dari kucing tadi tu. Malulah dikit dengan kucing. Kucing tu pandai malu. Maka itu dia kalau buang air berak mesti ditutupinya. Mana ada dibuat ditutup dia tu? Karena dia punya rasa malu. Jadi kita harus punya rasa malu, jangan seperti kucing. Yang tak punya rasa malu tu babi. Babi tak punya rasa malu tau? Tidak ada. Maka itu kita diharamkan makan babi agar kita punya rasa malu. Yang tak punya rasa malu itu babi. Belum hidup. Untung tak keluar bab babi ya. Mana? Dah. Hidup. Tak tahu kalau anak ngomong dia tak nak hidup. Ya, hidup. Ya. Oh, hidup. Hidup yang ini. Oh, dua. Aduh. Semua tergantung. Nasib baik anak tak ada pegang. Anak kalau disuruh megang anak tak mak. Sudah bercakap, megang mic pula lagi. Banyak betul kerja kita. Baik. Jadi ini makna yang kedua. Kemudian di dalam Al-Fatihah itu merupakan risalah yang mengandung bantahan terhadap orang-orang ateis. Orang yang tak percaya adanya Tuhan. Ya, orang-orang ateis. Di dalam surah Al-Fatihah itu Syekh Saleh Fauzan berkata, di dalam juga terkandung penetapan risalah Rasul. Risalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena dia merupakan konsekuensi dari alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi ketika diucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, maka di dalam kata-kata Rabb itu mengandung berapa makna? Pelajaran tarbiyah, penguasa, ya, mentarbiyah kita, Rabba, mentarbiyah kita. Ada hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, alhamdulillahi rabbil alamin. Orang mengakui tentang Rabb, tapi belum tentu dia mengakui sebagai ilah. Ya, orang-orang musyrik sudah mengakui Rabb, bahwa Allah itu ada Rabb, tetapi dia tidak mengakui bahwa Allah itu
yang berhak satu-satunya yang berhak diibadati. Aja'ala alihatana ilahan wahidan, apakah engkau ingin menjadikan Tuhan kami? Dia banyak Tuhan. Lata, Uzza wal Manan, lain lagi sebut-sebutannya, banyak nama Tuhan bagi mereka. Aja'ala alihatana, apakah engkau menjadikan ilah-ilah kami ilaha wahidah, menjadi satu ilah saja? Inna hadza la syai'un ujab, ini adalah sesuatu yang menakjubkan, aneh. Maka itu dikatakan bada al-islamu ghariban wasayaudu ghariban fatuba lil ghuraba. Islam datang asing, kelak akhir zaman Islam pun menjadi asing. Kini asing orang, pakai jilbab, pakai apa, asing. Yang pakai celana pendek perempuan asik, kan gitu tuh. Beda-beda sikit aja. Yang satu asing, satu asik. Tuh. Aneh semuanya. Muda berjenggot. Nah, SD boleh lah. Asing. Ya. Padahal itu salah satu tanda kalau memang tak tumbuh, tak masalah. Tapi kalau sengaja tak nak numbuhkan, itu jadi masalah. Karena laki-laki itu punya jenggot. Cuman kita kadang-kadang takut disebut orang. Kalau berjenggot itu apa? Kambing. Kambing halal dimakan, bilang. Kambing halal dimakan. Sehat orang makan kambing. Tak berjenggot, tak berkumis. Apa tu? Tapi kalau memang dia tak berjenggot, tak ini, ya nasib dia lah. Kesianlah kita nengok dia, ngapa tak berjenggot, kesian, nah kan? Jangan dipaksa tumbuh-tumbuh. Ini kata ustaz tu gitu. Tak, kalau memang sudah nasib tak berjenggot, jangan dipaksa tumbuh-tumbuh. Biar aja fitrah. Ada sebagian ustaz kita yang punya jenggot, ada yang tak punya, ada punya sebatang dua batang, ada macam-macam. Ya. Itu artinya jenggotnya keras, makanya sebatang dua batang. Baik, lihat bantahan terhadap ateis. Di situ terdapat ada ram, pengakuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi dengan disebut ram itu bantahan terhadap kaum mulhid, kaum ateis yang tidak percaya adanya Tuhan. Padahal dibantah dalam Al-Quran. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka diciptakan oleh sesuatu yang tidak ada atau mereka menciptakan diri mereka sendiri? Allah katakan. Sesuatu yang tidak ada, bagaimana dia bisa mengadakan sedang dia tak ada? Menciptakan diri sendiri. Tak ada orang menciptakan diri sendiri. Tentu tak hendak. Kalau anak tak hendak macam ini tahu. Kalau menciptakan diri sendiri, badan kecil. Kita nak badan macam Nabi Adam. Muka Nabi Yusuf. Akhlak Nabi Muhammad. Kini terima ajalah apa yang dibagi oleh Allah. Jangan mengeluh. Berharap masuk surga. Kalau lah masuk surga, sama semua. Yang cacat tak ada, yang apa tak ada, yang bisu tak ada. Nikmat semua. Itu kita berusaha beramal di dunia ini agar dimasukkan surga oleh Allah. Lalu di surga nanti kita bertingkat. Ada masuk surga Firdaus. Ada yang masuk surganya merangkak. Yang penting masuk surga. Bayangkan. Maka itu kita berharap. Ini di bulan Ramadan. Bulan amalan. Kadang-kadang itu kemarin saya katakan. Ada orang yang sholat tarawih. Tapi tak sholat wajib.
Tak sholat wajib dia. Tarawih. Oh semangat. Tarawih itu. Allahumma sholli amin. Pekiknya kuat. Padahal cuma sholat tarawih aja tuh. Tengok. Yang dilakukan orang. Padahal sholat wajib. Jelas. Hukumnya. Ya. Maka sholat tetap. Agar Allah berikan sholat tarawih. Itu kelebihan bagi kita. Kalau sholat tarawih, sebagian kata ulama katakan nilainya jadi, pahalanya jadi wajib. Pahalanya. Bukan hukumnya. Pahalanya seperti pahala wajib. Maka sholat wajib tentu lebih lagi dari pahala sunnah itu sendiri. Mentang-mentang dikatakan pahalanya seperti pahala amalan wajib. Akhirnya sholat wajib tak. Cukuplah sholat tarawih. Ini 11 rakaat. Nanti tambah lain-lain bisa 21. Sedangkan sholat wajib cuman 17 rakaat. Nah, jadi tak sholat wajib lagi dia. Ya? Nah, itu macam-macam orang sholat. Ada betul-betul sholat. Ada yang main-main dalam sholat. Alhamdulillah. Ini berapa malam saya kesini ni agak tenang-tenang nih anak-anak. Ya, kalau bapak-bapaknya tenang, anak-anaknya tenang juga tuh. Ya. Atau kena sudah ngopi ke tenangnya. Mungkin kalau belum ngopi, itu mungkin ada banyak ibu tuh. Mudah-mudahan tidak lah. Sebab nampaknya bawa bekal semua nih. Macam anak TK dulu. Bekal minum. Ya. Baik. Kemudian bantahan kepada kaum musyrikin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah kami beribadat, kepadamu kami minta pertolongan. Didahulukan na'budu. Apa itu? Hak Allah. Haqqullahu 'alal ibadi. Hak Allah atas hambanya ayya'buduhu wa la yusriku bi syai'an. Hak Allah didahulukan. Wa iyyaka nasta'in, kepadamu kami minta pertolongan, hak hamba. Didahulukan sebagai orang mukmin, kita mendahulukan hak Allah. Baru hak kita minta kepada Allah. Karena kalau kita mendahulukan hak Allah dengan beribadat kepada Allah, kita akan dapat cinta Allah. Kalau kita minta hak kita yang didahulukan, Allah akan berikan hak kita. Karena Allah punya sifat maha pemberi. Tapi Allah tidak berikan cintanya. Nah, itu hati-hati itu. Minta. Orang tak sholat pun. Ya. Ini cerita sikit tak. Saya pernah beli gado-gado pagi. Tiba-tiba ya ada orang biasa lah nengok berjenggot. Dia cerita sama tukang jual. Jenggot banyak ya. Cerita kalau saya walaupun tak berjenggot, apa yang saya minta pada Allah tuh terbukti. Kadang orang berjenggot-jenggot gini belum juga minta-minta dibagi Allah. Enak aja nih ngomong gitu kan. Karena diam aja. Sudah beli, iya setan pun tak berjenggot juga kan bilang. Dikabulkan juga. Langsung terdiam. Setan bukan taat aja, tak taat lagi setan, durhaka lagi, tak berjenggot. Mungkin. Lebih lagi kalau setan berjenggot, lebih setan daripada kau. Baru tak berbunyi lagi. Ini orang awak nak dipakai akal Abu Dawas ni. Tidak. Siapa saja minta kepada Allah, Muslim, kafir, siapapun yang minta kepada Allah,
pasti Allah bagikan. Man kana yuridu hayata dunya wa zinataha wa fi ilaiha a'malahum wa hum fiha la yubkhasun. Siapa menginginkan ke dunia dengan perhiasan yang di dalamnya harta, pangkat, jabatan, kedudukan, nuwaffi ilaihim a'malahum, kami berikan kepada mereka sesuai dengan usaha mereka dunia. Wa hum fiha la yubkhasun, mereka tidak kami rugikan di dunia itu. Itu surat Hud ayat 15. Ayat 16-nya ulaikal ladzina nasalahum fil akhirah ilan nar. Orang yang seperti itu di akhiratnya tidak ada balasannya kecuali neraka saja, kata Allah. Araditum bil hayatid dunya, apakah kalian lebih cinta pada kehidupan dunia? Wa mal mataul hayatid dunya fil akhirah illa qalil. Kecuali tidaklah kehidupan dunia, perhiasan kehidupan dunia akhirat nanti kecuali kecil saja. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Kehidupan akhirat jauh lebih kekal dari kehidupan kamu yang pertama di dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa, dan kehidupan akhirat jauh lebih kekal. Lihat apa yang mereka harapkan. Kita kumpul ngaji. Ya, kemarin saya pernah tempat lain, waktu tarawih ramai. Waktu pengajian tinggal sedikit. Saya jadi bertanya-tanya, tarawih ini sunnah atau wajib? Hah? Sunnah. Nuntut ilmu wajib atau sunnah? Ketika yang wajib dia tinggalkan, yang sunnah dia semangat. Nuntut ilmu agama ini wajib, ya, tapi ditinggalkan, dan itu tanda akhir zaman. Orang lebih mendahulukan yang sunnah daripada yang wajib itu. Jangan heran, ya. Kemudian di situ juga ada bantahan kepada kaum-kaum Yahudi dan Nasrani. Ya, Syekh Saleh Fauzan berkata di dalamnya juga terkandung penetapan hari kiamat, Maliki Yaumiddin. Ad-din, hari kiamat. Ad-din kalau diartikan agama, apa artinya jadinya? Maliki Yaumiddin. Kalau agama artinya din, apa jadinya? Hari agama. Maka itu din memiliki beberapa makna. Ya. Ya, din memiliki ini pembalasan. Maliki Yaumiddin, Allah menguasai hari pembalasan. Dibalas kepada orang Yahudi dan Nasrani. Hari ini tengok Yahudi walaupun kecil, tapi lihat berapa ribu sudah yang meninggal di Gaza. Kita syukur, kita Ramadan ada yang menyediakan makanan, kita bisa makan. Mereka dibantai, hampir 5.000 orang katanya dibantai. Kita masih tersenyum, bisa makan, bisa ini, buka bisa enak-enak, bisa ini. Mereka yang di sana, yang di Gaza, adakah juga doa kita ketika kita sedang makan itu kita berdoa, semoga saudara-saudara kita Muslim di Gaza diberikan kesabaran oleh Allah. Allah menghancurkan Yahudi. Lihat perangai-perangai Yahudi. Kadang-kadang kita ada juga yang perangai macam itu. Maka itu doakan saudara-saudara kita bisa makan enak gini. Menyediakan perbukaan banyak, apa banyak. Mereka anak kecil. Tidak ada makan, jangan makan. Ya? Maka banyak-banyak berdoa kepada Allah. Agar negeri kita aman. Pemimpin kita jadi amanah, siapapun dia, ya, Islam semakin marak di hidupan kita. Kemudian beliau di Saleh Fauzan juga menjelaskan bahwa di dalamnya terkandung bantahan terhadap orang yang sesat. Perhatikan, siratal ladzina an'amta alaihim, itu orang beriman, minas syuhada wassiddiqin ghairil maghdubi alaihim, itu orang-orang yang sesat,
Ahlul kitab. Apa? Dia beramal tanpa ilmu. Yahudi, orang yang dimurkai oleh Allah, dia berilmu tapi tidak beramal. Lihat tuh. Orang beramal tanpa ilmu, ahli bid'ah bagiannya itu. Maka itu perhatikan. Sebelum kita mengerjakan sesuatu, tentu kita ilmui dulu tentang bid'ahnya. Jangan-jangan apa yang kita kerjakan ni hanya lepas begitu aja, tapi tidak diterima oleh Allah. Sia-sia amalan kita. Kita berusaha terus meningkatkan amalan-amalan kita. Intinya, secara mujmal, Al-Fatihah itu sebagaimana diterangkan para ulama, ayat 1, 2, 3, dan 4 ini mengandung tauhid asma dan sifat dan tauhid rububiyah. Ayat 5 itu mengandung tauhid uluhiyah, hak Allah dan hak hamba. Sedangkan ayat 6 dan 7 ini mengandung tentang pembalasan orang yang menyempurnakan tauhid dan balasan orang yang kurang dari tauhidnya, bahkan balasan kepada orang yang tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tuh. Kemudian ayat yang pertama ringkasan dia mengandung rukun harapan. Bismillahirrahmanirrahim. Ada harapan, ada makna harapan. Ini rukun ibadah pertama, harapan dan hakikat tawakal. Jadi kita berharap hanya kepada Allah dan tawakal kepada Allah. Mulai pekerjaan, jadi tawakal itu bukan di akhir. Mau gini, kita bekerja mulai dari awal pekerjaan itu kita tawakal. Bismillah, itu tawakal kepada Allah, sabar, nunggu hasil atau tidaknya. Jadi tawakal bukan di akhir. Sering orang dari akhir. Gimana usaha? Ya gitulah, nampaknya tak ada untung. Apa pasal? Tawakal aja lah. Selalu terakhir tawakalnya. Tawakal itu dari awal sampai akhir. Maka itu kita memulai setiap pekerjaan itu dimulai dengan Bismillah. Mulai dengan Bismillah itu membuktikan kita tawakal kepada Allah. Apabila tidak memulai dengan Bismillah, inqata'a, putus keberkatan itu, maka mulailah semua pekerjaan dengan Bismillah. Ya tentu yang tentu baik untuk syariat. Mereka maling pakai Bismillah juga dengan Bismillah, ngambil piti orang. Kata Ustaz tawakal dari awal kan. Nah, setiap pekerjaan baik mulai dengan Bismillah. Yang kedua, ayat kedua itu mengandung rukun cinta. Alhamdu kemarin saya katakan, alhamdu itu pujian hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Padahal itu alhamdu itu kalau bahasa Arab betul satu pujian. Lihat keistimewaan bahasa Arab. Alif lam pada alhamdu itu membuat dia memberikan makna seluruhnya. Maka diartikan segala puji bagi Allah hanya kerana alif lam. Di samping lil ma'rifah saya tak uraikan itu, tetapi di alhamdu dia cinta timbul kerana pujian atau pujian kerana cinta. Cinta itu dahulu, baru datang pujian. Kalau dipuji, belum tentu ada cinta di dalamnya. Ya,
Kadang-kadang dia ngolok-ngolok kita tuh. Umpamanya kita pergi orang tukang baikkan TV lah. TV kita rusak. Kita nengok apa bayangannya itu, kepalanya itu berbayang-bayang tuh dua. Begitu diantar ke tempat dia, di kotak-katik dia, semua TV kita tuh kepala orang aja semuanya. Nah. Tapi apa kita kata, wah mantap oh ya, hebat. Tadi cuman bayang-bayang aja kepala, sekarang kepala semua TV ini gitu ya. Itu kira-kira memuji atau menghina sebenarnya? Menghina. Jadi cinta melahirkan pujian. Orang kalau memandang dengan cinta, maka itu pandang saudaramu dengan cinta, maka akan jadi indah. Kalau pandang saudaramu dengan mata kebencian, apapun dia buat, kita kemalangan, tapi kita benci sama dia, kita kemalangan, dia datang, nolong tuh sebenarnya itu nak nolong, datang gaya nolong-nolong, senang kau nengok orang ini nih, tuh. Besok waktu dia kita musibah lagi kan, tapi dia tak nolong, dasar pelit. Orang dapat musibah nolong pun tidak. Kemarin ditolong, dibilangnya kita apa? Kini tak ditolong, dibilang dia kita korun. Apa? Karena memandang kita dengan mata kebencian. Maka pandanglah saudaramu itu dengan mata cinta. Memandang senang, bertemu dengan kawan itu senang, ya. Bahagia melihat teman kita itu. Dan kita pun harus pandai juga bagaimana membuat dan menumbuhkan cinta karena Allah, ya, bukan karena dunia. Ayat ketiga mengandung juga rukun ayat ketiga mengandung juga Bismillahirrahmanirrahim, ya, Ar-Rahman-Rahim, tentang harapan. Ayat yang keempat itu mengandung takut. Jadi cinta, harapan, takut. Maka seluruh ibadah kita ini wajib memenuhi rukun ibadah, cinta, harapan, takut. Tidak boleh satu saja dipalingkan kepada selain Allah. Cinta kepada dunia, rajin ibadah, rajin sholat. Semenjak sholat ini dagangan laris. Dulu saya kalau tak sholat dulu payah. Tapi semenjak sholat kini ini laris dagangan. Dia rajin sholat karena supaya dagangannya laris. Sehingga ada orang kita tengok dia sholat kan, banyak yang beli. Tapi lama-lama orang bosan beli tuh. Kurang orang beli, dia tak sholat. Ngapa tak sholat? Sama aja Pak, saya sholat tak sholat dagangan saya tak laku juga gitu. Nah tuh, hati-hati, tak ada hubungan itu kelebihan dibagi Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat kelima, lihat itu. Jadi ayat 1, 2, 3 dan 4 itu mengandung apa? Rukun ibadah. Apa rukun ibadah? Cinta, harap, takut. Nampaknya ringan ya Ki. Tapi ibadah kita tanpa memenuhi cinta, harap dan takut, maka batal ibadah kita, tidak diterima oleh Allah. Bahkan bisa jadi syirik. Kajian sederhana aja baru, belum masuk yang dalam-dalamnya. Tapi itu penting. Cinta, harap, bagaimana bagian cinta, bagaimana ini, bagaimana itu nanti. Karena kita ngambil inti dulu. Yang ayat kelima, hakikat tauhid. Iyyaka na'budu, itu hakikat daripada tauhid. Dalam tauhid tentu ada makna menghindari syirik. Apa syirik? Apa syirik? Mana syirik? An taj'ala lillahi niddan. Itu makna syirik secara umum. Ya, saya ingin sampaikan juga syirik menjadikan sesuatu tandingan bagi Allah
Tandingan bagaimana? Dalam cinta, dalam harapan, dalam takut, dalam doa. Tuh lihat tuh. Maka syirik besar itu tak lepas darinya. Cinta, harapan, takut, doa. Dan permintaan. Dia tak lepas tuh. Dari situ. Ya. Ini 5. Dari syirik besar. Syirik kecil. Apa syirik kecil? Siapa yang tahu? Riya itu contoh syirik kecil. Anda yakin orang tua pun banyak yang cakap syirik kecil itu riya. Riya itu contoh syirik kecil. Syirik kecil itu bukan hanya riya, 9 macam. Syirik kecil. Syirik besar ada 5. Jadi apa definisi syirik kecil? Sayang tak ada hadiah. Saya biasa bawa hadiah. Ada yang tahu? Ikhwan. Kita beramal banyak tahu. Amal kita banyak. Tapi bab-bab yang paling penting harus kita ketahui. Itu kita tak tahu. Yang saya takutkan adalah kita menjadi orang yang banyak beramal tetapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala menjadi haba'an mansura, menjadi debu yang berterbangan karena kita tidak hanya memahami tauhid, kita tidak pernah tahu tentang syirik. Jangan-jangan di dalam amalan kita itu ada syirik. Kan bergaya-gaya juga kita, amalan banyak. Wah, paling depan, sab paling depan. Kalau ngaji suara paling kuat. Soal panjang pendek nah indah lu. Yang penting suara kuat lu. Perhatikan ikhwan. Anak katakan tadi bahwa syirik besar anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Engkau menjadikan sesuatu sebagai tandingan Allah, kata Rasulullah, sementara engkau tahu bahwa Allah menciptakanmu. Syirik dalam apa? Dalam harapan. Man kana yuridu hayata dunya nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun, tadi saya bacakan. Kemudian syirik dalam ketakutan. Ya? Syirik dalam doa. Tetapi yang paling ditakutkan oleh Rasulullah adalah syirik kecil. Karena syirik besar banyak orang tak mungkin, banyak orang tak minta ke kuburan, banyaklah. Doa hanya minta kepada Allah. Tetapi masalah syirik kecil banyak yang tidak tahu. Itu yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna akhafu alaikumus syirkul asghar. Yang paling aku takutkan menimpa kalian syirik kecil. Wa masyirkul asghar ya Rasulullah? Ar-riya. Itu salah satu contohnya tuh. Juga memberi makna riya ini di antara sekian syirik kecil yang paling berbahaya, riya. Arti syirik kecil. Pertama, disebutkan dalam nas oleh para ulama, syirik kecil itu ma'ata fin nusus wa huwa syirkum walam yasil ila haddi sirkil akbar. Saya ulangi. Ma'ata fin nusus wa huwa syirkun lam yasil ila haddi sirkil akbar. Apa yang disebut oleh nas Al-Quran maupun hadis, wa huwa syirkun dengan lapas syirik. Tuh. Walam yasil, belum sampai kepada tingkatan syirik besar. Tentu kita harus tahu tuh batasan tingkatnya itu. Ini syirik besar, syirik kecil. Tuh. Harus tahu. Ya. Walam yasil ma'ata fin nusus, apa yang disebutkan oleh nas. Contoh. Beramal ingin dipuji oleh orang. Syirik besar, syirik kecil?
Syirik kecil. Kapan dia syirik kecil? Tengok tuh. Ketika pujian jangan. Tapi ketika dia memang tak ada tujuan lain kecuali pujian itu lagi, bahaya dia. Sikit aja tuh. Arya untuk dilihat orang. Maka itu untuk mengenal syirik kecil itu disebutkan oleh nas pertama hadis. Hadis langsung menyebut itu syirik kecil. Tadi saya sebutkan hadis apa? Arya. Wa masirkul asghar ya Rasulullah arya. Berarti riya syirik kecil. Nanti riya itu dibagi lagi tuh. Ya. Itu dulu secara umum. Kemudian dipahami oleh sahabat. Sahabat menyebutkan innar ruqa wat tamaim watiwalata disebutkan dengan lafaz nakirah, tidak pakai alif lam. Innar ruqa wat tamaim watiwalata syirkun. Nah, tuh. Sesungguhnya ruqa apa itu? Jampi-jampi. Ya, ini jampi. Umpamanya orang baca jampi-jampi kan, macam-macam lah. Kadang orang Melayu baca jimbung aku pulang macam-macam lah. Nanti ngapal pula anak-anak ni payah pula dia nak jadinya. Bekat aku pakai kata sumbang hadis di dalam tertunduk kasih bercinta sayang. Puh. Nah, jadi jampi-jampi. Kalau dia nak negur anak gadis dia memang tandung tuduk sampai pati masa sesungguhnya kalau nenek bekat la ilaha illallah itu jampi-jampi itu. Kalau saya baca itu semuanya banyak pula nak ngapal-ngapal pula lagi kan. Nak membungkam orang kalau kita cakap orang tak telap, ini baca orang kata, itu dunia perdukunan. Ya. Ada lagi, jadi disebut oleh nas. Nas menyebutnya syirik tapi tidak pakai apa tadi? Syirkun. Itu berarti syirik kecil. Nah, ruqa itu ruqyah dalam konteks jampi-jampi. Ada juga ruqyah doa-doa saja, baik itu bahasa Indonesia atau apa, bisa aja. Innar ruqa wat tamaim. Tamaim itu apa? Jimat. Jimat. Tuh yang pakai jimat-jimat tuan. Jimat kebal lah, jimat inilah, macam-macam. Jimat tuh kebal. Jimat. Kita. Maka orang pakai ilmu gitu tuh. Pantang kata dia. Ini kalau pakai jimat ini bisa itu. Enggak. Pakai jimat. Apa? Kadang-kadang anak-anak tuh kalau suka nangis. Dipakaikan jimat. Datang ke dukun. Dukun buatkan mainan-mainan sebenarnya tuh. Diikat tali hitam. Ada apa? Gemerincing-gemerincing sikit. Disusun-susun, dipakaikan anak gelang. Semenjak dapat itu anak itu tak nangis. Iyalah, budak tu lah dapat main-mainan, mana nangis lagi? Aneh-aneh ya. Itu kita pula yang percaya pada dukun, salah kita. Dukun bisa datangkan hujan, bisa datang ini, macam-macam lah kelakuan namanya dukun. Tak ada yang tak pandai dukun no. Nah, kemudian inna ruqa wat tamaim wat tiwalata. Ilmu pengasih. Ilmu pengasih ini ada dua nih. Ada ilmu pengasih hitam, ada ilmu pengasih putih. Pengasih hitam tu biasanya tu dibagi oleh dukun-dukun yang tak solat. Dia tak boleh solat dukun tu. Ini ilmu pengasihnya, jadi orang tu kalau nengok awak tu sayang aja dia. Terus manis aja tengoknya. Nah, awak ngamalkan rupanya salah. Kita pakai ilmu pemanis. Saking manisnya malam manis. Malah bangun pagi hitam aja tinggal. Awak hitam manis kan? Pakai ilmu pemanis. Malam dikerumun semut. Siang tinggal hitam aja tengok orang lagi ya. Gara-gara pakai ilmu pemanis. Itu ada ilmunya tuh. Ada ilmunya tuh.
untuk ilmu pengasih, tapi ilmu yang apa? Anda contohkanlah sedikit ya, tapi jangan dihafal ya. Macam-macam lah Haji memunting budak aku, bantang aku di pulau alang-alang, duduk aku di pulau alang bantang aku. Bekat la ilaha illallah. Tak tahu apa anda baca ya, tapi bahaya kalian kalau ikut-ikut lah. Tapi ada pula mantra putih, doa pengasih yang putih. Apa dia? Anak kasih tahu antum sikit. Zuyina linnasi hubus syahawat minan nisa wal banina wal qanatiril muqantara. Berkat aku pakaikan tak. Jadi itu hai. Nanti anaknya ngajarkan itu sibuk pula, anak-anak ni lah ngajarkan itu pula. Banyak. Itu macam-macam tu. Kalau belum pandai ilmu itu belum mantap ni. Ya. Kalau orang nak dulu ya wan dulu. Kalau dia nak ceramah itu, dia pakai ilmu pembungkam. Kalau dia lah bercakap itu tak ada orang yang berani melawannya. Ya jelaslah dia sedang bercakap, pakai mic pula lagi. Nak dilawan dengan tak pakai mic, mana bisa? Kita kena bodohi orang. Dukun lagi yang bodohi awak. Dukun lah nama. Kemudian itu syirik tadi. Apa tadi? Yang kedua. Yang ketiga, syirik syirik kecil itu diberi isyarat, diberitahukan tadi, lapasnya tadi syirkun, ada pemberitahuan pada sahabat seperti at-tiyaratu syirkun, anggapan sial. Kan kita tuh selalu tuh pergi beli di pasar ke pedagang. Coba antum tengok, kalau dia baru buka dagangan, ya, duit kita tuh, ya, langsung dikebas. Kan kita heran tuh, tapi kita tak pernah nanya-nanya. Kadang-kadang pakai ucapan lagi tuh, pecah telur, pecah telur, pecah telur. Jadi saya kerjakan pernah sekali gitu kan, pas dibaca pecah telur, pecah telur. Saya beli bayam, ngapa telur yang pecah? Saya bilang. Saya kemarin tukang jual telur, tak ada beli orang, telurnya pecah juga. Ini kau menyumpah pecah telur, pecah telur. Dia sendiri jadi bingung. Jadi kebiasaannya itu gimana, tak perlu begitu. Tetapi antum tengok tak di pasar-pasar banyak gitu, pecah telur atau penglaris. Karena itu ada anggapan sial. Kalau sekiranya ada seorang bertanya sama saya pernah, Ustadz, kalau ditimpa cecak itu tanda apa? Nah kan kalau gitu biasanya ngerjakan sikit. Kau tengoklah dulu, cecak jantan atau cecak betina. Ini kalau dia bilang cecak betina nampaknya Ustadz, kata dia. Cecak jantan. Oh, cecak jantan. Itu tandanya dia marah kena kau goda cecak betina tadi. Dia bilang. Dikerja-kerjaan kau goda betina. Itu kalau cecak jantan, dia mengingatkan kau jangan lagi suka goda cecak betina. Apa pasal gara-gara cecak kau jadi sibuk? Tengok, sering itu orang anggap sial, ini sial, semua sial. Kalau mata bergerak, mata atas bergerak itu tanda masuk sampah. Aneh-aneh saja. Ya? Jadi ada ilmu-ilmu itu di sini, di negeri kita ini banyak. Setiap daerah kalau antum kumpulkan beda-beda. Kalau daerah kita ini hari apa paling sial? Kadang-kadang hari Rabu ya. Ada daerah lain lagi hari Jumat. Ada daerah hari Sabtu. Antum kalau mengumpulkan hari sial di seluruh Indonesia ini, antum kumpulkan, maske tak ada satupun hari yang berkah. Semuanya sial.
Daerah ini hari ini, daerah ini hari ini, daerah ini dari ini. Apa? Karena selalu beranggapan sial, ditimpa cecak sial, di sini sial, semua sial. Ya? Maka itu ada ketentuan. Maka hati-hati kita. Ya. Jadi bagian dari syirik. Singkirkan aja itu. Ya. Macam-macam. Bagian contohnya riya. Sum'ah. Sum'ah minta puji. Riya, sum'ah itu minta puji. Apa lagi? Gantung jimat. Itu biasa pakai jantung. Kalau tak gantung jimat pakai cincin. Wah, semenjak pakai cincin itu Bapak berjaga betul cincin tu. Kalau ibu-ibu bunga gelombang cinta. Begitu datang gelombang tsunami, baru pening kepala. Dia sibuk cari. Ada lagi. Kalau kini ibu-ibu saya dengar bunga janda bolong. Rupanya sundal bolong yang ada. Aneh-aneh saja. Kalau bapak-bapak cincin tu. Oh, dulu musim cincin. Ingat tu. Saya pergi keluar. Saya mungkin ada simpan batu. Mungkin 20 ada. Dibagi orang. Setiap orang, Ustaz, ini cincin bagus Ustaz. Ini kecubung karang. Ini kecubung rambut. Kadang saya kerjakan juga. Oh, tak, kalau saya tidak cocok kecubung karang. Ngapa Ustaz? Soalnya saya bukan nelayan. Sebab kalau nelayan kecubung karang tu perlu dia. Jadi kalau jatuh ke laut dia tinggal bergantung aja tu. Kalau saya kecubung rambut yang cocok. Ngapa Ustaz? Karena kepala saya botak. Jadi saya perlu rambut. Aneh-aneh aja. Tu batu-batu tu. Mahal-mahal tu. Kan ada asal ada gambarnya sepatu sebelah. Tahan beli. Sepatu aja gambar di batu tu. Sebelah sepatu cuma tu. Tahan beli 100 juta. Ini orang kalau 100 juta itu dibelikan sepatu berapa pasang ada. Tahan dia beli gambar sepatu itu. Betul-betul. Jadi kita kalau tidak bergantung kepada Allah paling mudah dibodohi orang. Paling mudah. Inilah itulah macam-macam lah. Sampai monyet pun bisa bodoh-bodohi orang. Kan? Kita orang kalau nengok-nengok monyet tu buat kita bodoh kadang-kadang. Pantatnya disuruh kita. Awak suruh nengok-nengok dia. Jangan jadi bodoh. Beragama kita insya-Allah akan selamat kita dari kebodohan itu. Ya, ada tadi tentang syirik. Apa lagi? Horoskop. Ramalan bintang. Cari jodoh. Umpamanya bintangnya apa? Taurus. Taurus gampangnya apa tuh? Kambing. Ya kan? Taurus lambangnya kambing. Taurus tak cocok jodoh dengan Leo. Sebab Leo lambangnya singa. Nanti kambing dimakan singa. Bahaya. Cari lagi jodoh. Nampaklah apa? Virgo. Apa lambang itu? Timbangan. Kau jangan besok kau kejual bini kau. Kalau kau bini kau bintang Virgo, engkau Taurus, kau bakalan kena jual lah katanya. Sebab lambangnya Libra timbangan. Kalau Virgo panah, kau bisa mati diam-diam kena panah nanti itu. Aneh-aneh sih. Itu nama dewa Yunani kuno. Itu yang kalian percaya itu. Banyak anak-anak yang ikut-ikutan. Virgo, pisang goreng lah, apalah semua. Jangan percaya model macam itu. Ini masih nengok-nengok juga tuh. Ini muka apa macam ini. Kalau di Cina apa namanya? Sio. Nengok sio. Kalau sio naga, wah itu kuat itu. Kalau sio monyet, dia suka main-main dengan naga. Macam-macam sajalah setiap orang. Tak ada jalan selamat kecuali kita mengikuti sunnah
dan amalan-amalan seperti itu. Kemudian tadi itu secara saya bahas secara umum saja, masih tetap ya saya maksudkan ini saya gambarkan semua umum. Jadi hendaknya jangan tinggalkan majelis-majelis akidah. Ya, kita tahsin boleh, tahsin Quran boleh, bagus, perbaikan, tetapi perbaiki akidah kita. Jangan-jangan kita belajar tahsin Quran hanya untuk berbangga-bangga. Bacaan paling baik, bacaan paling bagus, hafalan paling banyak, ya, suara bagus, hafalan paling banyak, apa ini? Enggak. Tetap belajar akidah. Kalian nih yang sesuai, ya? Ngapal-ngapal Al-Quran. Kalau kita diberi Allah kekuatan, ngapal, ya banyak Allah berikan. Ya, ada yang bisa hafal Quran ya setahun. Ya. Ada ngapal hadis 500 hadis hanya 2 minggu dengan sanad dan matan. Bagaimana Allah karuniakan seperti itu? Ya. Lalu berbangga-bangga. Oh, saya hafal begini, saya enggak. Kadang-kadang ada orang yang lebih cepat hafalannya tapi dia selalu menyembunyikan diri. Allah berikan keberkatan kepada dia. Karena dia sebenarnya hafalan paling cepat. Kita mungkin 2 tahun. Ya, ini atau memang ada yang cepat hafalannya, ya, tapi jadi orang yang sombong. Ya, ingat Al-Quran mukjizat. Orang idiot bisa tidak hafal Quran? Hah? Karena dia mukjizat. Hadis juga mukjizat, tetapi dibutuhkan kecerdasan. Ya, nah, itu bayangkan Quran bisa Allah minta kita agar Allah berikan kekuatan hafalan kita. Tapi tidaklah kita ni nak berbangga-bangga seperti sebagian orang, ya. Nak bangga-bangga hafalan padahal bukan hafal Quran, cuman ngapal nomor-nomor aja. Kadang-kadang ada itu, ya. An-Naba surah 78. Itu di halaman 500 berapa itu? 82 lah. Hah? An-Naba kan surah 78. An-Naba kan 40 ayat. Ayat 1 dan kedua, ayat 1 dan 30 itu di halaman 582. Ayat 31 sampai 40 itu di halaman 583. Baris pertama sampai baris ke-7. Lalu itu aja nak ceritakan ke orang. Hafal tak Ustaz? Kalau itu anak tak hafal tuh. Cuman kalau nomor-nomor hafal. Tidak ada perlunya itu. Kalau antum baca Bismillahirrahmanirrahim ayat 1, antum pahala tak dapat baca ayat 1 tu? Pahala tak? Tak ada pahala ya akhi. Ayat 1 tu Bismillahirrahmanirrahim ayat 1. Ada pahala tak tu? Tak ada pahala ayat 1 yang kau baca tu. Yang baca yang berpahala tu apa? Bismillahirrahmanirrahim. Antum baca berpahala ikhlas kepada Allah. Tapi antum bilang ayat 1, bahkan antum bisa berdosa untuk menunjukkan sombong. Wah, hafal Ustaz tuh. Gawat dong. Sampai baris-baris. Wah, gawat memang betul. Ada apa kah? Nak ngapal-ngapal macam itu. Ulama kita yang hafal-hafal tak ada sebut-sebutan macam itu. Memangnya Syekh Utsaimin kalau dia membaca ayat tu pakai ayat 1. 19 ayat 1, ayat 2. Kalau dia yakin tak pernah dia baca ayat 1, sebab itu bahasa Indonesia. Jadi itu, ya, tak mungkin lah. Bismillahirrahmanirrahim ayat 1. Tak ada, tak pernah dia baca ayat 1. Ya, sebab bahasa Indonesia tak mungkin pula ni masuk di situ. Ini ikhwan, anak-anak juga
semangat tetap belajar. Ketika kalian sampai kini kalian hafalan Quran, ya. Ini yang hafal 31 juz siapa nih? 30 Quran, yang hafalnya 1 juz siapa gitu. Jangan pula dilebihkan pula lagi kan? Ya. Tapi tetap semangat, ya. Nah, ingat harus sering Quran, sering dibaca insya Allah. Itu ayatnya. Kemudian yang terakhir adalah Allah Subhanahu wa taala, ayat ke-6 mengandung kekuasaan Allah hati manusia. Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Kemudian yang terakhir adalah mengandung pembagian manusia. Pertama, yang diberi nikmat. Kedua, yang dimurkai. Ketiga, disesatkan Allah. Yang diberi nikmat Rasul, para syuhada, siddiqin. Sementara yang dimurkai oleh Allah yang dimurkai oleh Allah seperti Nasrani, ya, beramal tanpa ilmu. Yang sesat berilmu dia tak beramal. Nah, itu pembagian manusia sebenarnya sangat banyak sekali, dan kita belum menguraikan satu-satu bagian. Bismillah apa saja kandungannya. Tapi insya Allah nanti ustaz-ustaznya bisa kaji ini. Saya dari dulu nengok jam. Jam berapa? Oh, 11? Ah, sudahlah. 11 lewat 22. Sudahlah. Lah malam tu. Ya. Tapi antum kalau biasa belajar malam, nikmatnya beda, ikhwan. Ya, nikmatnya beda belajar kalau waktu malam ini. Ya. Nanti jam 4 baru tidur sebentar. Untuk sholat menjelang jam 5. Gitu. Ini santri-santri jangan banyak tidur. Ya. Jangan banyak tidur. Usahakan. Iya, tapi kadang-kadang lebih banyak takutnya. Dia kalau yang lain tidur-tidur tuh dia mulai baca tuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Dia tuh bayang setan-setan aja bilang. Jangan yang kawannya tidur dia bayang pula macam itu, nah. Ya, enggak dibiasakan. Kalau kita tak apa, ya ada waktu kita tidur karena orang tidur itu anak cari, ya. Kalau antum sudah biasa mengatur, artinya saya mau tidur 1 jam. Kalau sudah dibiasakan seperti itu, kadang-kadang memang 1 jam kita tidur. 1 jam tidur, pulas. Tak ada mimpi, tak apa, tidur pulas. Dan kita bangun. Para ulama dulu, manalah tidur macam kita. Kita tidur berapa sehari? 8 jam. 8 jam tidur. Majelis taklim 2 jam. Tidur, maksudnya. Tidur juga. Majelis taklim 2 jam. Oh, khusuk kalau sudah majelis taklim tu. Yang tak berbunyi semua, nah. Ya, 2 jam. Taruhlah kita tidur 10 jam sehari. Kira-kira kalaulah tidur 8 jam sepertiga lah waktu kita itu cuman untuk tidur. Kalau antum berumur 30 tahun, lah berapa tahun antum tidur? 10 tahun. Majelis taklim sikit saja masih sempat tidur juga lagi. Iya, betul-betul kelewatan. Lah 10 tahun tidur tuh, masa di majelis taklim cuma 2 jam sempat tidur, betul-betul menakjubkan gitu nah. Dia baru terbangun apa? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wastaghfir. Baru bangun tuh. Sudah, sekali berbunyi enak aja tuh. Sudah, kata dia. Cepat ya, kata dia. Awak lah berbuih mulut nak bercakap, dia sekali berbunyi. Sudah. Cepat ngaji ustaz ya, kata dia. Cepat. Dia tidur. Lah berapa banyak pulau yang dilukis dalam tidur, ha? Nanti jangan banyak-banyak tidur. Ya, dibiasakan. Ya, tidur. Apaan ini contoh aja. Dulu anak paling banyak juga tidur. Sama lah dengan antum juga. Paling banyak tidur anak. Dulu anak masih
Dulu pertamanya tidur 8 jam apa, kemudian belajar bisalah tidur 2 jam sehari. Alhamdulillah. Tapi sekarang menambah lagi, jadi 4 jam mungkin sehari tidur. Iya. Jadi terasa banyak tidurnya. 4 jam itu kadang-kadang kalau malam itu jam 4 baru ya. Tidur sampai jam 5. Nanti habis jam 8 tidur sejam lagi. Udah tuh terus belajar. Nulis. Tapi terasa banyak. 4 jam tuh terasa begitu. Waduh, banyak masih waktu. Kita lihat ulama-ulama dulu mana macam kita tidur. Kita baru jumpa bantal aja. Nengok bantal aja lah gelap mata tu pandang dah. Itu kita gini tu. Coba kalau nengok film tu, tak ada ngantuk tu. Coba kebiasaan itu kita robah dengan membaca. Jadikan baca itu satu kenikmatan dalam diri kita, sehingga kita tu kalau sudah baca hilang ngantuk. Dibalik, bukan nengok film hilang ngantuk, kini dibalik baca segar tu. Hilang ngantuk kita. Itu baru nikmat kita dapat ini. Ini begitu nengok film hilang ngantuk. Begitu baca Quran. Belum sampai bilah baru a'udzu gitu. Hilang tu. Allah, santri kan tak begitu tu. Ini semangat semua nih. Harus semangat belajar tu. Ya. Kalian akan rasakan nanti kalau kita sudah tua, atau dewasa lah kalian, nikmatnya dalam belajar. Ada rahasia yang dibagikan seorang peneliti, bahwa di malam hari ada satu zat yang apa dia dilakukan untuk ketaatan kepada Allah, maka zat itu memberikan daya tahan tubuh kepada manusia. Ana pikir-pikir mungkin itu ya. Ulama-ulama kita dulu tuh begitu tahannya. Baca ini itu. Syekh Albani rahimahullah, suatu ketika beliau sakit mata. Datang ke dokter. Lalu, Syekh, apa antum tak berhenti baca ini. Iya. Dia pakai kacamata. Ada bayangan seolah-olah ada lalat. Ini ceritakan juga oleh Syekh Ali Hasan rahimahullah. Ada lalat seolah-olah begitu. Akhirnya diperiksa dokter. Saya, apakah antum sering baca? Ya, ini. Saya nasihati antum coba kurangi membaca. Bukannya ngurangi baca, saya tambah banyak bacanya lagi. Tak lama hilang penyakitnya. Kita kalau disuruh kurangi baca, bukan kurangi, tak baca sekalian. Tambah ngantuk. Dan itu di bagian dari para ulama itu kehidupan mereka. Antum kalau lihat mereka, tak ada apa-apanya kita ni ikhwan. Kita belum tahu umur kita panjangnya. Syekh Albani berapa tahun umurnya? 90 tahun lagi. Hafalannya tak hilang. Syekh bin Bas 85 tahun. Hafalan tak hilang. Syekh Utsaimin 80 tahun. Hafalan tak hilang. Syekh Mukbil 80 tahun. Hafalan tak hilang. Kita baru 40 tahun. Olahraga tiap hari. Badminton lah. Sepak bola lah. Satu bola direbut ramai-ramai. Hafalan kita pagi dapat, malam hilang. Ya, coba lihat itu para ulama. Umurnya panjang. Ada mereka sakit juga ada. Tetapi hafalannya tak hilang.
Bayangkan tuh, apa yang menjaga dia? Karena ketaatan mereka kepada Allah. Maka kita hiasi diri kita, jaga kesehatan kita, terutama sehat otak gitu tuh. Di antaranya apabila dengan taat kepada Allah dan banyak baca, belajar. Itu tambah. Kalau belajarnya yang aneh-aneh, tuh baru berapa bulan lagi lah dia mencari apa yang ada sebelum Allah ada. Tentu gila. Saking ilmu nak tinggi tadi ya. Kau nuntut ilmu apa? Oh itu wali Allah tuh. Sudah gila orang jadi wali Allah. Kan aneh tadi. Kalau gitu jadi gila aja lah semuanya. Jadi wali Allah. Orang gila itu bukan jadi wali Allah. Tapi itulah kelebihan dia. Maka banyak kini orang berusaha untuk jadi orang gila. Karena wali Allah tu ciri-cirinya sudah tak solat lagi. Iya tak solat lagi kan orang gila. Nabi saja solat, dia bebas dari semua. Ya, ingat, ini anak-anak juga, ya, jangan terlalu banyak banyaklah ngapal. Nanti kalian akan tahu. Banyak ngapal, lagi muda-muda ini, kalaulah sampai tua-tua, lah payah kalian ngapal. Ya, tapi kalau sudah biasa ngapalnya lagi kecil, ya, nanti akan lebih mudah ngapalnya yang lain. Apalagi kalian menghafal Al-Quran. Itu harapan orang tua kalian. Sebagai anak yang soleh, cita-citakan, Bu, Pak, saya akan memberikan kepada bapak dan ibu mahkota dari cahaya. Apa? Dengan hafalan Quranku. Cita-citakan kalian ingin memberikan mahkota dari cahaya kepada ayah dan ibumu dengan hafalan Quranmu. Karena anak akan memberikan mahkota dari cahaya kepada orang tuanya ketika dia berhasil menghafal Al-Quran. Berusahalah kalian untuk menjadi anak yang hafal Al-Quran. Ada ilmu yang wajib pertama memang ilmu agama kita. Ilmu pengetahuan lain udah, ya, bisa nanti. Itu wajib pesan Ustaz. Dan untuk kita semuanya orang tua, beri semangat ke anak-anak kita untuk belajar agama. Jangan pernah merasa rugi. Ada saya baca satu kalimat dari Habibie yang diakui tentang teknologinya, tapi dia sendiri mengatakan betapa kosongnya dia dari ilmu agama. Lalu menyesal dia kalau dia akan muda lagi, akan dia pusatkan pikiran dia itu hanya untuk agama itu. Lihat agungnya ilmu agama, ya. Jadi jalan anak pondok ini itu, enggak, bangga kalian di pondok ini itu, tapi dibuktikan, ya, agar orang tua memberikan nafkah. Orang tua membiayai hidup kita, membiayai pendidikan kita. Kalau kita sia-siakan, termasuk bagian durhaka orang tua. Orang tua sibuk cari makan, cari ini untuk nyekolahkan kita ke sekolah agama. Lalu kita di pondok banyaknya main, banyaknya ini, ya. Tingkatkan itu agar minta doa ayah ibu. Minta doa kepada mereka karena anak didoakan ayah dan ibu kan minta doa. Yang orang tua juga lebih banyak doakan kepada anaknya menjadi penghafal Al-Quran. Minta doa, ya Allah, dapatlah anakku sekolah di Madinah. Itu doa antum juga. Kadang-kadang tak pernah berdoa. Pas baru tamat baru nak berdoa. Enggak. Belum lagi dia ini apa. Antum sudah mendoakan. Kalau perlu antum akan menikah tuh atau belum nikah tuh, doakan kalau dapat keturunan tu, ya Allah berilah sekolah di Madinah, berilah keturunan beriman. Doa. Karena kita harus yakin kekuatan doa kita. Doa terus. Dimanapun dikabulkan oleh Allah. Ya, ada sebuah kisah seorang anak. Sebenarnya dia didoakan orang tuanya agar sekolah di Madinah. Didoakan orang tuanya mulai dari kecil, mulai ini. Berjalan sekian tahun. Bagi orang lain mungkin dia tidak mungkin lagi sekolah di Madinah. Kadar Allah tentukan akhirnya dia dipanggil. Bayangkan tuh.
Padahal dia kalau dihitung-hitung tak mungkin lagi. Nah, tetapi doa orang tua. Nah, orang tua juga jangan sia-siakan. Ini kesempatan kita anak doakan mereka. Banggalah anak kita dapat Al-Quran, kemudian dia bisa sekolah agama. Ya, kalau Allah berikan dia bisa di Madinah, alhamdulillah. Kalau tidak, di mana saja yang penting dia sekolah agama, tentu pondok-pondok yang kalau kini kan sudah banyak tuh. Ya. Nilai agamanya yang salaf juga banyak. Itu saja dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.